Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan, NIM 55 2018 010, Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pajak daerah dan kontribusi daerah untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah perpajakan. Yuk simak selanjutnya. Berbicara tentang pajak daerah, maka kita akan berbicara tentang 4 hal utama dari pajak daerah. Yang pertama, tentang prinsip-prinsip pajak. Kemudian yang kedua, fungsi dari pajak itu sendiri. Dan yang ketiga, kriteria-kriteria pajak. Dan ketiga komponen itu kemudian akan kita akhiri dengan membicarakan jenis-jenis pajak dari pembahasan kita sebelumnya. Tentang prinsip, fungsi, dan kriteria pajak, sebelum melangkah lebih lanjut, maka mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari pajak daerah. Apa itu pajak daerah? Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlu ditekankan di sini bahwa pajak daerah pada dasarnya adalah kontribusi wajib kepada daerah yang memiliki 4 ciri utama. Yang pertama, bersifat memaksa. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak mendapatkan imbalan langsung. Dan yang terakhir, yang keempat, digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip pajak daerah. Prinsip-prinsip dari pengenaan pajak daerah. Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari prinsip keadilan, dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan antara atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Sehingga dalam prinsip ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenakan pajak sama, dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, prinsip kepastian. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian sebagai aparatur pengikut maupun wajib pajak di bidang pajak daerah, antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek objek tarif dan dasar penggunanya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, karena segala sesuatu diatur secara jelas ketiga prinsip. Kemudian dalam prinsip ini ditekankan yang ketiga, prinsip kemudahan. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat ada waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini, negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah
Jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar, bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan. Setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. Dan yang keempat, prinsip efisiensi. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang tepat, mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Untuk itu, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri yang saat pertama, pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara penerima pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya. Yang kedua, relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi, kadang-kadang meningkat secara drastis. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pajak daerah. Terdapat 4 fungsi pajak daerah. Yang pertama fungsi mengatur, yang kedua fungsi penerima, yang ketiga fungsi redistribusi, dan yang keempat fungsi alokasi sumber daya. Yang pertama fungsi penerima. Fungsi ini menggambarkan bahwa pajak daerah berfungsi untuk mengisi kas daerah yang dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah, muncul dari dana masyarakat untuk berbagi kepentingan pemilihan bangunan. Yang kedua, yaitu fungsi pengaturan. Pajak daerah dapat difungsikan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa. Pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan dengan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan, dan sebaiknya untuk kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan penghuni masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah. Yang ketiga yaitu fungsi redistribusi. Pajak daerah dapat difungsikan untuk mendistribusi pendapatan dari yang kaya dan masyarakat miskin melalui program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat yaitu fungsi alokasi sumber daya. Pajak daerah berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya dari daerah yang kaya ke daerah yang lainnya agar tercipta pemerataan pembangunan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kriteria-kriteria pajak daerah. Memilih pajak daerah dalam mempertimbangkan pemungutan suatu pajak daerah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, utamanya hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dan pemenuhan unsur-unsur keadilan. Ada beberapa pertimbangan dalam memilih pajak daerah. 1. Kecukupan hasil dari pajak daerah harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dibiayai. Beberapa pajak yang memberikan hasil kecil cenderung tidak efisien dan menciptakan resistensi dari wajib pajak. Yang kedua, kepastian dan dapat diprediksi. Hasil dari pajak sebaiknya tidak mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun, karena hal tersebut menyulitkan dalam perencanaan pengeluaran beberapa pajak atas produksi hasil pertanian, kemungkinan faktor iklim yang tidak menentu. Yang ketiga, elastisitas. Idealnya, hasil dari pajak sebaiknya meningkatkan secara otomatis
Seiring dengan inflasi, pertumbuhan populasi, dan meningkatnya pendapatan pajak, penghasilan progresif, elastis terhadap ketiga yang disebut inflasi, pertumbuhan populasi, dan meningkatnya pendapatan. Kemudian, catatan yang perlu diingat bahwa tarif pajak dapat ditingkatkan seiring dengan inflasi dan apabila keputusan politik atau tindakan administrasi dibutuhkan, maka hal tersebut tidak dapat terjadi secara otomatis. Dan yang keempat, biaya pemungutan. Yang perlu dipertimbangkan adalah di mana rasio antara biaya pemungutan dan hasil dari pajak sebaiknya sekecil mungkin. Populasi penduduk dengan tingkat penyebarannya yang luas, masalah transportasi dan infrastruktur menyebabkan biaya pemungutan di daerah-daerah menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan pajak atas kegiatan sektor informasi menjadi mahal karena biaya pembangunannya. Dari prinsip, fungsi, dan kriteria, maka ditetapkan jenis-jenis pajak daerah sebagai berikut. Contoh dari pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan yang kedua, ada pajak daerah kabupaten atau kota yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itulah yang kita bahas saat ini, yaitu tentang pajak daerah, fungsi, kriteria, dan jenis-jenis pajak. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada perkataan yang salah dan menyinggung, saya Rifki Setiawan sekeluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.